Oke, kita lanjut akan bahas apa itu merger. Ya, merger dalam manajemen keuangan adalah proses penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas yang baru dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, meningkatkan daya saing, dan memperluas jangkauan pasar. Dalam manajemen keuangan, merger seringkali melibatkan analisis menyeluruh terhadap valuasi perusahaan, sinergi yang diharapkan, dan dampak struktur modal. Proses ini dimulai dengan tahap perencanaan, strategi, di mana tujuan dan manfaat merger diidentifikasi. Dilanjutkan dengan due diligence untuk menilai kesehatan finansial dan potensi risiko dari perusahaan target. Setelah tercapai kesepakatan, implementasi merger memerlukan integrasi yang cermat seperti sistem, budaya, dan operasi untuk memastikan bahwa sinergi yang diharapkan tercapai. Strategi merger untuk efisiensi. Merger bertujuan untuk menciptakan efisiensi melalui pengurangan biaya, konsolidasi sumber daya, dan meningkatkan kekuatan pasar. Penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan merancang sinergi yang tepat. Analisis dampak merger terhadap pasar saham. Dampak merger terhadap pasar saham seringkali menjadi fokus utama bagi investor dan analis keuangan. Secara umum, pengumuman merger dapat menyebabkan volatilitas di pasar saham, baik untuk perusahaan yang terlibat maupun untuk sektor industri yang terkait. Biasanya, saham perusahaan yang diakuisisi mengalami lonjakan harga, mencerminkan premi yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi. Di sisi lain, saham merupakan saham perusahaan pengakuisisi bisa mengalami penurunan jika pasar skeptis terhadap perusahaan terhadap kesuksesan merger tersebut. Analisis pasar saham pasca merger penting untuk memahami persepsi investor mengenai kelayakan strategi merger, termasuk proyeksi pertumbuhan dan sinergi yang diharapkan. Faktor kunci sukses dalam perusahaan dalam merger itu kondisinya adalah kontribusi pada keberhasilan merger perusahaan dalam manajemen keuangan. Pertama, sinergi yang teridentifikasi harus realistis dan dapat dicapai, termasuk potensi penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Kedua, perencanaan dan eksekusi integrasi yang efektif sangat penting untuk menghindari gangguan operasional. Ketiga, komunikasi yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dapat membantu dan mengelola ekspektasi dan mengurangi ketidakpastian. Keempat, mempertimbangkan budaya perusahaan yang berbeda dan merumuskan strategi untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dapat meminimalisir konflik di dalam organisasi. Terima kasih.